Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Loberina Frare. Ini merupakan konten pertama saya. Saya berharap mulai dari konten ini dan konten-konten selanjutnya bisa membantu teman-teman semua dalam menambah pengetahuan. Ya, kita akan mulai belajar mengenai alfabet Yunani. Tentunya, sebelum kita bisa membaca, maka terlebih dahulu kita harus mengenal huruf demi huruf. Maka dari itu, dalam slide-slide selanjutnya, kita akan belajar setiap huruf Yunani. Baik, kita akan mulai dengan huruf alfa. Mari kita lihat di sini. Huruf di sebelah kiri merupakan huruf besarnya, yang saya kasih tanda merah, dan yang di sebelah kanan merupakan huruf kecilnya. Huruf alfa bunyinya dalam bahasa Inggris seperti Athens, dan dia ditransliterasi sebagai huruf A. Selanjutnya adalah huruf beta. Beta bunyinya dalam bahasa Inggris seperti begin. Dia ditransliterasi sebagai huruf B. Selanjutnya adalah huruf gamma. Gamma bunyinya dalam bahasa Inggris seperti go, dan dia ditransliterasi sebagai huruf G. Selanjutnya adalah huruf delta. Delta bunyinya dalam bahasa Inggris seperti disciple, dan dia ditransliterasi sebagai huruf D. Selanjutnya adalah huruf epsilon. Epsilon bunyinya dalam bahasa Inggris seperti pet, dan dia ditransliterasi sebagai huruf E pendek. Dalam bahasa Yunani ada dua jenis huruf E, yaitu huruf E pendek dan huruf E panjang. Selain huruf E, ada juga huruf O, yang merupakan huruf O pendek dan huruf O panjang. Huruf epsilon merupakan huruf E pendek. Selanjutnya adalah huruf zeta. Zeta bunyinya dalam bahasa Inggris seperti zil, dan dia ditransliterasi sebagai huruf Z. Kalau dalam bahasa Indonesia, huruf Z merupakan huruf yang paling terakhir dalam abjad bahasa Indonesia. Namun dalam bahasa Yunani, huruf Z atau zeta, dia masih berada di paling awal alfabet Yunani. Berikutnya adalah huruf eta. Eta bunyinya dalam bahasa Inggris seperti obey, dan dia ditransliterasi sebagai huruf E panjang. Tadi epsilon merupakan huruf E pendek, sedangkan eta merupakan huruf E panjang. Selanjutnya adalah huruf theta. Theta dalam bunyi bahasa Inggrisnya seperti theology, dan dia ditransliterasi sebagai huruf T. Selanjutnya adalah huruf iota. Iota bunyinya dalam bahasa Inggris seperti bin, dan dia ditransliterasi sebagai huruf I. Berikutnya adalah huruf kappa. Kappa bunyinya dalam bahasa Inggris seperti king, dan dia ditransliterasi sebagai huruf K. Kalau kita lihat pada lambang kappa, dia sama seperti huruf K dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah huruf lambda. Lambda bunyinya dalam bahasa Inggris seperti listen, dan dia ditransliterasi sebagai huruf L. Berikutnya adalah huruf mu. Huruf mu bunyinya dalam bahasa Inggris seperti mop, dan dia ditransliterasi sebagai huruf M. Selanjutnya adalah huruf nu. Huruf nu bunyinya dalam bahasa Inggris seperti net, dan dia ditransliterasi sebagai huruf N. Kalau kita lihat pada lambang huruf nu, huruf besarnya sama seperti huruf N dalam bahasa Indonesia, namun huruf kecilnya sangat berbeda. Justru dia sama seperti huruf V dalam bahasa Indonesia, namun dalam alfabet Yunani dia menjadi huruf N kecil. Berikutnya adalah huruf C.
Huruf C bunyinya dalam bahasa Inggris seperti box dan dia ditransliterasi sebagai huruf X. Selanjutnya adalah huruf Omikron. Omikron bunyinya dalam bahasa Inggris seperti offering, dan dia ditransliterasi sebagai huruf O pendek. Selanjutnya adalah huruf P. P bunyinya dalam bahasa Inggris seperti poor, dan dia ditransliterasi sebagai huruf P. Selanjutnya adalah huruf RO. RO bunyinya dalam bahasa Inggris seperti roll, dan dia ditransliterasi sebagai huruf R. Kalau kita lihat pada lambang huruf RO, dia sama seperti huruf P dalam bahasa Indonesia. Namun dalam bahasa Yunani, alfabet Yunani dia merupakan huruf R. Selanjutnya adalah huruf sigma. Mari kita lihat di sini, di sebelah kiri yang saya kasih tanda merah, ini merupakan huruf sigma awal. Sedangkan yang di sebelah kanan merupakan huruf sigma akhir. Jadi dalam sebuah kata, misalnya dalam bahasa Yunani, seismos, huruf S pertama harus menggunakan sigma awal yang ada tanda merah, sedangkan huruf S terakhir menggunakan sigma akhir yang di sebelah kanan. Huruf sigma dalam bahasa Inggris bunyinya seperti sing, dan dia ditransliterasi sebagai huruf S. Selanjutnya adalah huruf tau. Huruf tau bunyinya dalam bahasa Inggris seperti teach, dan dia ditransliterasi sebagai huruf T. Selanjutnya adalah huruf upsilon. Upsilon bunyinya dalam bahasa Inggris seperti loon, dan dia ditransliterasi sebagai huruf U. Selanjutnya adalah huruf P. P bunyinya dalam bahasa Inggris seperti pond, dan dia ditransliterasi sebagai huruf PH atau bisa juga huruf F. Selanjutnya adalah huruf C. C bunyinya dalam bahasa Inggris seperti Christ, dan dia ditransliterasi sebagai huruf CH, bisa juga huruf KH. Kalau kita lihat pada lambang huruf C, dia seperti huruf X dalam bahasa Indonesia. Namun dalam bahasa Yunani dia merupakan bisa menjadi huruf CH, bisa juga menjadi huruf KH. Selanjutnya adalah huruf Psi. Psi bunyinya dalam bahasa Inggris seperti tipsy, dan dia ditransliterasi sebagai huruf PS. Psi bisa juga psikologi, psi. Selanjutnya adalah huruf yang paling terakhir, yaitu huruf omega. Huruf omega dalam bunyi bahasa Inggrisnya seperti omelet, dan dia ditransliterasi sebagai huruf O panjang. Tadi kita sudah melihat ada huruf O pendek, yaitu huruf omikron, dan omega merupakan huruf O panjang. Ya, ini merupakan huruf vokal dalam alfabet Yunani. Ini adalah huruf vokal yang saya tulis menggunakan huruf besarnya. Di situ ada huruf alfa, huruf iota, huruf upsilon, huruf epsilon, huruf eta, huruf omikron, dan huruf omega. Kita bisa lihat ada beberapa huruf vokal. Yang pertama, huruf vokal pendek. Huruf vokal pendek terdiri atas huruf epsilon dan huruf omikron. Lalu huruf vokal panjang terdiri atas huruf eta dan huruf omega. Kemudian ada huruf alfa, huruf iota, huruf upsilon. Ini merupakan huruf vokal yang bisa panjang dan juga bisa pendek. Lalu kemudian huruf vokal terbuka terdiri atas huruf alfa, huruf epsilon, huruf eta, huruf omikron, dan juga huruf omega. Lalu kemudian yang terakhir adalah huruf vokal tertutup. Huruf vokal tertutup terdiri atas huruf iota dan juga huruf upsilon. Ya, jadi sama halnya kita belajar bahasa Indonesia, kita bisa mengenal huruf vokal dan juga huruf konsonan. Kita akan mempelajari huruf konsonan di slide selanjutnya.
Ya, ini adalah huruf konsonan. Konsonan pun ada beberapa. Yang pertama di situ adalah huruf konsonan liquids. Huruf konsonan liquids terdiri atas huruf lambda, huruf mu, huruf nu, dan huruf ro. Lalu kemudian ada huruf konsonan moods yang juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu huruf platal yang terdiri atas huruf kappa, huruf gamma, dan huruf C. Lalu yang kedua dari moods adalah huruf labial yang terdiri atas huruf P, huruf beta, dan huruf Q. Lalu kemudian yang terakhir dari moods adalah dental yang terdiri atas huruf tau, huruf delta, dan huruf theta. Dan yang terakhir adalah huruf konsonan sibilans yang terdiri atas huruf zeta, huruf C, huruf sigma, dan huruf psi. Ya, ini merupakan huruf-huruf konsonan dalam alfabet Yunani. Berikutnya kita akan melihat ada beberapa alfabet yang mirip. Ini merupakan alfabet yang mirip. Di sini kita bisa melihat ada huruf gamma yang hampir mirip dengan huruf nu. Lalu kemudian ada huruf nu yang hampir mirip dengan huruf upsilon. Lalu ada huruf omikron yang hampir sama dengan huruf sigma. Jadi kita perlu mempelajari ini agar dalam pembacaan atau penulisan kita bisa mengenal daripada huruf-huruf tersebut sehingga kita tidak salah. Demikianlah konten kali ini mengenai belajar alfabet Yunani. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you!